Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan Matsama tahun pelajaran 2020-2021 kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang anti-diskriminatif atau yang sering dikenal dengan istilah bullying atau pembulian. Kalian tahu pembulian atau diskriminatif? Diskriminatif itu suatu tindakan yang mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan kekerasan atau ancaman atau paksaan. Nah, di situ ada kata anti-diskriminatif atau anti-diskriminasi. Berarti anti itu tidak, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menuju ke kekerasan, ke ancaman, ke paksaan. Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena hal-hal tersebut itu akan merugikan orang lain. Apakah kalian pernah melakukannya? Kalau kalian pernah melakukannya, maka mulai saat ini stop. Jangan lakukan diskriminasi. Katakan anti-diskriminasi mulai saat ini. Karena kekerasan itu akan merugikan kalian sendiri, juga merugikan si korban. Nah, jenis-jenis diskriminatif itu ada diskriminatif secara verbal. Verbal itu berarti secara omongan. Nah, secara verbal jenis ini itu yang mudah untuk terjadi di sekitaran kalangan pelajar. Kemudian jenis ini akan menjadi awal dari perilaku diskriminatif berikutnya, serta menjadi langkah untuk menuju kekerasan yang lebih lanjut. Misalkan, kalian mengejek teman kalian. Jika teman kalian tidak terima, maka akan menjadi sebuah keributan, akan menjadi sebuah perilaku yang tidak mengenakan untuk si korban. Mencelaknya itu juga tidak boleh. Menghina apa lagi? Kalian pernah melakukannya enggak? Kalau kalian pernah melakukannya, stop, jangan dilakukan lagi karena itu akan merugikan buat diri kalian sendiri dan buat si korban. Merugikan kalian sendiri. Kenapa kalian rugi? Karena dengan kalian menghina teman kalian, mencela teman kalian, kalian nantinya tidak akan punya teman. Jadi siapa yang rugi? Kalian sendiri kan? Terus yang kedua yaitu diskriminatif secara fisik. Nah, secara fisik itu yang paling tampak, yang paling kelihatan. Jenis ini itu termasuk diskriminatif yang mudah dikenali. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan menimbulkan kekerasan. Misalkan pemukulan, pencekik, menendang. Nah, itu akan kelihatan sama orang lain. Terus ada lagi diskriminatif secara sosial. Nah, sosial itu berarti yang sifatnya itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu hanyalah fisik sama yang verbal. Kalau jenis sosial ini itu sulit dikenali karena sifatnya
tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena bisa berupa pelemahan harga diri si korban, ada terus pengucilan terhadap si korban, terus penghindaran terhadap si korban. Misalkan seperti ini, jika ada di suatu kelas itu ada teman yang misalkan misalkan daya pikirnya itu kurang, nah itu seharusnya dibantu, bukan dikucilkan. Dibantu sama kita, bukan harus dihindari. Nah, itu yang disebut dengan pembulian sosial atau diskriminatif sosial. Terus ada lagi yang cyber diskriminatif. Cyber itu artinya adalah elektronik, berarti di sini adalah pembulian atau diskriminatif yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Ada yang punya Facebook, ada yang punya IG, grup WhatsApp. Nah, itu sangat rentan sekali di saat-saat sekarang ini. Yang sering terjadi itu adalah mengunggah foto si korban dengan mempermalukan si korban, foto atau video. Nah, apa dampak dari diskriminatif ini? Dampaknya akan besar sekali. Nah, buat si pelaku, buat si yang melihatnya, buat si korbannya sendiri. Untuk pelaku sendiri itu dampaknya adalah dampak yang menyebabkan kekerasan pada jenjang pendidikan berikutnya. Terus si pelaku sendiri itu akan menjadi lebih agresif dan rawan untuk terlibat geng serta aktivitas kenakalan yang lainnya. Maka sering terjadi tawuran antar sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, tawuran-tawuran itu siapa yang akan dirugikan? Pelaku-pelaku itu sendiri kan, bukannya orang lain. Nah, setelah agresif, dia akan melakukan kriminalitas. Otomatis jika ada geng-geng tersebut, akan terjadi sebuah tawuran. Nah, dari tawuran-tawuran itu maka semuanya akan menjadi rugi dan pelaku akan rentan untuk terlibat kasus kriminal. Terus ada lagi akibat yang ditimbulkan dari sikap diskriminatif ini terhadap orang yang menyaksikannya. Mesti orang yang menyaksikannya itu merasa timbul rasa hati yang tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena mungkin dia akan terancam dan takut. Khawatir dia akan menjadi korban selanjutnya. Nah, karena rasa hati yang tidak nyaman, karena adanya rasa takut, maka bisa jadi gangguan prestasi. Mungkin karena si yang melihat itu akan lebih fokus bagaimana cara menghindari dirinya dari sikap diskriminasi tersebut daripada aktivitas belajarnya. Terus dampak buat si korban. Dampak buat si korban sendiri itu apa? Dampak buat si korban itu sangat banyak. Yang pertama itu terancam fisiknya. Terancam fisiknya itu dia bisa mengalami luka, bisa mengalami sakit, bisa mengalami cedera karena dari diskriminasi fisik yang tadi.
tertekan secara psikisnya, maka dia akan menjadi seorang yang takut, akan cemas, akan resah. Takut kenapa? Takut karena dia akan selalu dibully, akan selalu diejek sama teman-teman yang lainnya. Maka dia akan merasakan ketakutan dan kecemasan. Terus dia akan merasakan gangguan sosial juga. Akan menjadi seorang yang pendiam, akan menjadi seorang yang tertutup. Nah, otomatis dari itu gangguan prestasi belajarnya juga akan jelas sekali turun karena fokusnya itu akan terganggu, perhatiannya terhadap belajar itu juga akan terganggu, akan menjadi lupa dengan tugas dan motivasi sekolah yang akan menjadi drop, sehingga bisa mengakibatkan prestasi belajarnya menurun. Nah, diskriminatif di kalangan pelajar itu tidak boleh diabaikan, mengingat dari dampak-dampaknya tersebut. Dampak psikis dan mental itu yang sangat besar. Makanya dari itu, jangan lakukan kekerasan, bicarakan baik-baik dengan teman-teman kalian, karena di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, terutama di lingkungan MTS An Nur Lemah Abang, itu adalah semuanya satu keluarga. Jadi kita semuanya harus bersama perangi sifat-sifat diskriminatif ini, karena akan merugikan banyak orang. Bukankah kita semua ingin yang lebih baik? Bukankah kita semua ingin tentram dan saling menghormati? Jika kalian ingin itu, maka ayo mulai dari sekarang hindari kekerasan, hindari bully-bulian, karena kita adalah satu keluarga. Katakan tidak jika ada teman yang mengajak kalian untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, akan merugikan dirinya sendiri. Kenapa kita tidak boleh melakukan kekerasan? Kenapa kita tidak boleh melakukan bullying atau pembulian? Karena di dalam surat Al-Quran ada yang menjelaskan, surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik darinya. Janganlah sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik darinya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka mari kita perangi diskriminasi ini di lingkungan sekolah. Bagaimana cara untuk memeranginya biar tidak terjadi diskriminasi? Kalau sudah terjadi, bagaimana juga langkah kita selanjutnya? Yang pertama, catatlah tempatnya itu di mana. Nah, nama-namanya itu siapa yang melakukan kekerasan itu. Terus habis itu korbannya siapa? Ceritakan pada guru kalian, ceritakan pada wali kelas kalian agar ditindaklanjutin. Kalau di lingkungan di luar sekolah, katakan kepada orang yang lebih dewasa dari kalian. Ceritakan apa yang terjadi. Tingkatkan keberanian kalian dan kepercayaan diri kalian.
Tunjukkan pada sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah untuk ditindas. Tunjukkan bahwa Anda tidak mau mengganggu atau tidak mau diganggu. Bicara pada pelaku yang melakukan kekerasan. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang berbahaya, tindakan yang tidak baik. Terus bantu teman-teman kalian yang menjadi korban. Ketika kita menyaksikan pelaku kekerasan, sebaiknya kita jangan diam saja, tapi cobalah untuk memberi dukungan pada si korban. Selanjutnya, abaikan penindasan dan jauhi kekerasan. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, karena penindasan senang apabila kita bereaksi seperti yang pelaku inginkan. Nah, ketika kita bereaksi, maka si pelaku itu akan merasa senang karena dia merasa berhasil untuk melukai si korban. Selanjutnya adalah jangan ikut-ikutan bersikap diskriminasi seperti itu. Ketika pelaku diskriminatif itu tidak dianjurkan untuk ikut-ikutan dan harus dihindari. Bahkan yang tidak disadari ketika ada yang melakukan pembulian di lingkungan kelas misalkan, kita ikut-ikutan menertawakannya. Benar nggak? Nah, itu hal yang tidak dibolehkan sebenarnya, karena akan menambah tekanan pada si korban tersebut. Maka dari itu, cegah diskriminasi, katakan untuk anti diskriminasi. Bagaimana untuk mencegahnya? Tadi udah dijelaskan semuanya. Mengenali, menghindari, dan mencegahnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.